Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeta Sapapadilah dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu media pembelajaran yang akan saya bawakan materi tentang perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi dengan 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian TIK dan pengembangan TIK dalam bidang pendidikan. Yang kedua, manfaat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, peran TIK dalam pendidikan. Yang keempat, dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Yang kelima, cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan. Poin yang pertama yaitu pengertian TIK dan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Poin yang ke-1, pengertian TIK menurut Haver Collins bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengelola, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian menurut Puskurdiknas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu pandangan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika dilihat pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi, terutama di Indonesia, semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi ini, kita dapat mengakses di mana saja dan kapan saja dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif. Karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Poin yang kedua, manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat sejak pertama telah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, seperti penemuan kertas, mesin cetak, radio, video, TV recorder, film, televisi, overhead projector, dan komputer telah dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pendidikan. Poin yang ke-A, kelompok yang pertama adalah memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran itu sendiri yang biasa dikenal dengan CAI atau istilah Computer Assisted Instructional atau dengan CBT.
Yang B, pemakaian kelompok kedua adalah untuk pendistribusian materi ajar melalui jaringan internet. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk webpage ataupun program belajar interaktif atau CAI atau dengan CBT. Yang C, pemanfaatan kelompok ketiga adalah sebagai media komunikasi dengan pakar atau narasumber atau peserta didik yang lainnya. Yang poin kedua, pendidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ada beberapa peran pendidikan dalam kerangka pemanfaatan teknologi informasi di sekolah. Yang pertama, ada sejumlah pendidikan yang mengaku bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan alat teknologi informasi. Yang kedua, pendidikan dapat mengikut sertakan keunggulan teknologi informasi dalam pemberian tugas pada para peserta didik. Yang ketiga, bahwa pengawasannya secara langsung pendidikan dapat menuntutnya karya peserta didik untuk bermain di komputer sesaat sebelum pelajaran dimulai berkenaan dengan topik yang akan diajarkan. Yang keempat, pendidikan dapat menugasi para peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah informasi tertentu dari internet serta menyusun laporan tertulis tentang kumpulan informasi itu. Yang kelima, sejumlah kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui transparansi, slide, film, atau video, kini sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi yakni komputer. Poin yang ketiga, penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Poin A, dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi yang disampaikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Berbagai jenis aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan umumnya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau pembelajaran berbantuan komputer atau yang disebut PBK. Poin yang B, dalam penggunaannya menurut Sujana dan Ripai 1989, terdapat beberapa model pembelajaran berbantu komputer, yaitu yang ke-1, model latihan dan praktik, yang kedua, model tutorial, yang ketiga, model penemuan, yang keempat, model simulasi, yang kelima, model permainan. Poin yang ketiga adalah peranan TIK dalam pendidikan. Terdapat 6 peranan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, TIK sebagai skill dan kompetensi penggunaan TIK harus profesional. Maksudnya, TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuainya dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Ini tersedianya bahan ajar dalam format digital. The network is the school. Yang terakhir, belajar di mana saja dan kapan saja. Poin yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan ajar. Poinnya, ilmu perkembangan dengan cepat, guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia, buku dan bahan ajar diperbaharui secara kontinu, inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Yang terakhir, tanpa teknologi, pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama.
Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Poinnya, penyampaian pengetahuan pertimbangan, konteks dunia nyata, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi mahasiswa dan guru. Poin yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Kualitas layanan pada penggerak administrasi ditingkatkan secara bertahap. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Poin yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Ya, poinnya, tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Poin yang kedua, di sini ada dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Tidak diragukan lagi, transformasi informasi ini memiliki banyak manfaat. Dan di sini ada dampak negatif TIK dalam bidang pendidikan, diantaranya yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan. Dampak negatif TIK di atas dapat dicegah dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menegakkan fungsi hukum yang berlaku. Misalnya, pembentukan cybertext yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi di instansi pemerintah. Hal ini meliputi keamanan teknologi, sistem rekap data, serta fungsi pusat penanganan bencana. Yang kedua, menghindari penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi pemakaian ponsel. Yang ketiga, televisi. Poinnya, mewaspadai muatan pornografi, kekerasan, dan tayangan mistis.
memperhatikan batasan umur penonton pada film yang tengah ditayangkan, mengaktifkan penggunaan fasilitas parental lock pada TV kabel dan satelit, menghindari penempatan TV pribadi di dalam kamar. Yang keempat, cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan, komputer dan internet. Poinnya, mewaspadai muatan pornografi digital atau online maupun offline, mewaspadai kekerasan pada game, cek histori browser pada komputer anak untuk melihat apa saja yang sudah dilihatnya, menggunakan program filtering dan parental control, meletakkan komputer pada tempat yang dapat diawasi, hindari penempatan komputer di dalam kamar. Jika terpaksa meletakkan komputer di dalam kamar, jangan melengkapinya dengan fasilitas internet. Yang kelima, cara mencegahnya yaitu memperbanyak buku yang bersifat edukatif di rumah. Poinnya, di samping teknologi informasi memiliki manfaat yang sangat banyak, tapi selain itu masih banyak kendala dalam penerapan aplikasi teknologi informasi itu sendiri. Di antaranya, poin yang pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya siapnya proses transformasi teknologi, belum memadainya infrastruktur telekomunikasi, belum memadainya perangkat hukum yang mengaturnya, memerlukan biaya yang cukup tinggi, belum meratanya jaringan di seluruh Indonesia. Sekian pemaparan materi saya hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Di sini saya sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.